ini saya akan membahas mengenai perkembangan emosi dan sosial peserta didik serta implikasinya dalam pembelajaran. Nah, jadi perkembangan emosi dan sosial ini sangat penting dalam dunia pendidikan. Ada yang tahu kenapa? Nah, karena perkembangan emosi dan sosial ini mempengaruhi bagaimana siswa ini berinteraksi dengan temannya, guru, dan juga lingkungan sekitar. Nah, jadi ketika siswa ini memiliki kemampuan sosial dan emosional yang baik, mereka ini akan cenderung lebih mudah belajar dan bekerja sama dengan orang lain. Nah, lalu bagaimana perkembangan ini dan apa dampak terhadap proses pembelajaran? Mari kita bahas lebih lanjut. Nah, yang pertama, apa sih perkembangan emosi dan sosial itu? Nah, jadi perkembangan emosi adalah bagaimana individu ini mengenali, mengekspresikan, dan mengelola perasaannya. Nah, sementara sosial ini adalah bagaimana individu ini membangun hubungan dengan orang lain dan memahami norma sosial yang berlaku di masyarakat. Nah, menurut Santrok pada 2021, perkembangan sosial dan emosional ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti dari keluarga, sekolah, dan juga teman sebayanya. Nah, yang kedua adalah karakteristik perkembangan emosi dan sosial peserta didik. Jadi, perkembangan ini terjadi secara bertahap sesuai dengan usia anak. Nah, pada masa kanak-kanak atau pada usia 0 sampai 6 tahun, nah anak ini mulai mengenali emosi dasar seperti senang, marah, dan juga takut. Nah, mulai belajar berinteraksi dengan orang lain melalui bermain. Selanjutnya pada masa sekolah dasar atau pada usia 6 sampai 12 tahun. Nah, mulai memahami perasaan orang lain atau empati. Juga hubungan sosial ini semakin berkembang, tetapi juga ada persaingan dan konflik dengan teman sebayanya. Selanjutnya masa remaja, yaitu pada usia 12 sampai 18 tahun. Nah, pada masa remaja ini, mereka mulai mencari identitas diri dan membentuk hubungan sosial yang lebih kompleks. Nah, emosi ini menjadi lebih intens dan mereka mulai belajar mengelola stres serta tekanan sosial. Selanjutnya adalah implikasi dalam pembelajaran. Nah, bagaimana sih perkembangan emosi dan sosial ini mempengaruhi proses pembelajaran? Jadi, yang pertama itu pengaruh pada motivasi dan konsentrasi. Nah, jadi siswa yang mampu mengelola emosinya dengan baik cenderung akan lebih fokus dalam belajar. Sebaliknya, anak yang mengalami stres atau tekanan sosial mungkin akan mengalami kesulitan dalam memahami sebuah pembelajaran. Selanjutnya adalah interaksi dengan guru dan teman sebayanya. Nah, siswa yang memiliki keterampilan sosial yang baik lebih mudah bekerja dalam sebuah kelompok dan lebih percaya diri dalam bertanya kepada guru. Selanjutnya adalah pembelajaran kolaboratif. Nah, metode seperti diskusi kelompok dan proyek berbasis tim dapat membantu meningkatkan keterampilan sosial peserta didik. Nah, ada sebuah contoh. Seorang siswa yang memiliki kecemasan sosial mungkin merasa sulit untuk berbicara di depan kelas. Namun, dengan dukungan guru dan juga lingkungan yang positif, siswa tersebut bisa belajar dan membangun rasa percaya diri tersebut. Nah, jadi perkembangan emosi dan sosial peserta didik ini sangat berperan dalam keberhasilan mereka di sekolah. Nah, dengan memahami bagaimana emosi dan interaksi sosial mempengaruhi pembelajaran, guru dan orang tua harus bisa membantu menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak secara optimal. Nah, menurut kalian, apa sih tantangan terbesar dalam mendukung perkembangan sosial dan emosional anak di sekolah? Silakan kalian bisa jawab pada kolom komentar. Nah, terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan dalam video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.